Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana Allah innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah, kita bisa memulai pagi ini dengan salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi subuh ini. Tema yang diminta pada kesempatan ini adalah tentang Asmaul Husna. Sebagai pedoman pembahasan ini, kita buka ayat Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 180. Ya, surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka serulah ia, berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya yang baik itu. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahgunakan atau menyimpang dari nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan dibalas terhadap apa-apa yang telah mereka perbuat yang keliru dalam Asmaul Husna ini. Para jemaah sekalian, Al-Asmaul Husna, jadi bacanya itu Al-Asma Al-Husna, karena Al-Husna di sini menjadi tambahan penjelasan, ya, dia man'ut. Kalau na'atnya adalah al-asma, man'utnya adalah al-husna. Jadi kalau asma'nya pakai alif lam, maka husna itu pakai alif lam. Ya, bukan asmaul husna sebetulnya, tapi al-asmaul husna. Itu kalau dalam bahasa Arabnya mau pas itu begitu, al-asmaul husna. Baik. Ini kalau dalam ayat ini dikatakan Allah memiliki nama-nama yang baik, kita diminta untuk, ini tujuannya adalah menyeru dia dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kalau kita memanggil, menyeru, termasuk di dalamnya berdoa, karena fad'uhu itu juga artinya berdoa. Berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-namanya itu. Jadi kita baca Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu menggunakan nama-nama Allah yang baik itu. Dalam hadis disebutkan, memang hadis riwayat Abu Hurairah, ya, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, ya. Barang siapa yang dapat menguasainya, memahaminya, menghayatinya, menggunakan Al-Asmaul Husna
sebagaimana mestinya yang diminta di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka orang ini pasti akan masuk ke dalam surga. Allah adalah witir dan senang kepada witir. Allah adalah sosok yang ganjil, satu, senang kepada jumlah bilangan yang ganjil, makanya menjadi 99, tidak 100. Itu begitu. Hadis ini Bukhari Muslim. Ada yang menterjemahkannya, faman man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya masuk surga. Ada yang menterjemahkannya begitu. Walillahi inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, ya, mi'ah illa wahid, ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Diartikan barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Kira-kira apa namanya, pas nggak seperti itu kalau kita renungkan? Adalah logika yang katakanlah tidak pas, karena menghafal Asmaul Husna itu mudah, tidak sesulit menghafalkan Al-Quran yang 30 juz. Kalau hanya dengan menghafal Asmaul Husna kita dijamin masuk surga, udah hafalin aja Asmaul Husna. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud bukan menghafalnya. Kalimatnya bukan man hafizoha dakhalal jannah, bukan man hafizoha. Kalimatnya man ahsaha. Ahsa yuhsi. Itu sama dengan kalimat tentang nikmat Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu ahsa yuhsi. Tuhsuha, kalian gak bisa mencermatinya, menghitung-hitungnya dengan pas. Nah, itu ahsaha sebetulnya itu. Jadi yang dimaksud bukan barang siapa menghafalnya. Ini tulisan di sini juga saya baca terjemahannya begitu. Ya, dan terjemahan yang tertulis begini. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghafalnya masuk surga. Dia Maha Esa dan mencintai yang Esa. Itu banyak terjemahannya begitu. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Kira-kira kalau dikatakan masuk surga dengan menghafal Asmaul Husna, mau menghafalnya enggak kita semua? Kita hafal sudah, enggak usah hafalin ayat Quran yang lain. Hafalin Asmaul Husna saja, jaminannya masuk surga. Padahal yang maksud bukan seperti itu. Kita fahami maknanya, ya. Kalau saya sebut makna itu dengan arti agak beda sedikit. Kalau arti terjemahan langsung, tapi kalau maknanya, maksud dari penamaan itu. Al-asma dalam bahasa Arab itu dari kata-kata ismun, ism, ya, bukan ithmun. Jangan salah, itu juga itu bacanya itu. Membaca ithmun itu dosa itu. Bacanya ismun, isim, nama. Isim itu adalah asalnya ismah. Ismah itu dalam bahasa Arab asalnya artinya identitas, tanda. Jadi ada isim itu berarti ada tanda. Seseorang diberi nama itu supaya tandanya adalah dia itu namanya si fulan. Itu jadi tanda sehingga orang lain tidak salah-salah menyebut dia. Nah, asma jamak dari isim. Nah, jadi nama Allah itu dikatakan 99, itu pun 99 sebetulnya bukan jumlah yang hanya 99, tidak. Ada yang menghitung dalam Al-Quran saja itu ada 129 nama-nama Allah itu. Ya. Dalam hadis ada lagi lebih. Seperti Al-Maula, itu bukan Asmaul Husna, tapi dia adalah nama Allah yang agung. Kita kata ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Maula itu bukan Asmaul Husna. Jadi 99 itu sebenarnya
lebih kepada menunjukkan kepada kita satu jumlah yang tidak terbatas. Itu dalam hitungan orang-orang Yunani, asalnya angka 99 itu adalah penunjukan angka yang tertinggi, angka yang sempurna. Ya. Nyebutnya itu nggak 100. Kalau 100 itu sudah jadi selesai karena 1 dan 00. Tapi kalau 99, angka 9 ditambah 9 itu adalah angka tertinggi. 1, 2, 3 atau dihitung dari 0, 0, 1, 2, 3, angka tertinggi adalah 9, bukan 10. 10 itu angka 0 dan 1. Angka tertinggi itu angka 9. Jadi di sini subhanallah luar biasa penyebutan 99 Asmaul Husna dalam hadis ini itu menunjukkan jumlah nama-nama Allah yang tidak terbatas sebetulnya. Ada yang tidak kita ketahui, barangkali yang belum kita ketahui. Nah, jadi pengertian Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik ini, di ayat ini diminta fad'uhu biha. Atau di ayat yang lain, ya, ini ada saya catat di surat Al-Isra misalnya, ya, pada ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah Tuhanmu, berdoalah kepada Allah Tuhanmu, awidur rahman, atau berdoalah kepada ar-rahman. Jadi disebutkan ar-rahman. Ayyama tad'u, nama-nama manapun yang engkau sebut, engkau jadikan sebagai doamu, minta kepada Allah itu, falahul asmaul husna, bagi Allah itu ada 99 nama, ada nama-nama yang baik. Maaf, 99 enggak disebutkan kalau dalam Al-Quran, cuma disebutkan falahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang baik. Wala tajhar bi shalatika, jangan terlalu keras dalam sholatmu. Yang di sebelah itu kalau baca bacaan sholat, ya, kalau kita baca sholat, ya, jadi imam juga termasuk tidak usah melengking, ya, baca yang sangat keras. Wala tukhafit, tapi juga jangan pelan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu pelan. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah posisi di antara keduanya, yang tinggi dan yang rendah. Karena sholat itu dengan suara yang lirih, suara yang kalau kita baca bacaan yang sir, itu yang dengar kita sendiri, pelan sekali, gak perlu orang lain dengar. Kalau kita baca jahar, jahar itu adalah yang dengar, sasarannya adalah orang yang sholat, bukan orang yang di luar sholat, sholat berjamaah. Makanya kan tempoh hari pernah ada pembatasan kalau sholat nggak pakai speaker keluar, karena memang sholat itu adalah tujuannya untuk yang sholat, bukan untuk yang nggak sholat. Yang nggak sholat ya sekali-sekali dengar, ya nggak apa-apa, tapi bukan setiap saat dia harus mendengar. Karena juga nggak betul orang yang kita sholat di sini suaranya kedengeran, ada orang rumahnya di sebelah situ ngikut sholat gitu. Ibu-ibu misalnya, nah, kedengeran sholatnya itu ikutin, itu nggak boleh. Safnya terputus, walaupun rumahnya di balik ini misalnya ada rumah, itu nggak boleh tetap, ya, karena kalau sudah balik tembok tertutup, ya, walaupun kedengeran itu nggak boleh. Apalagi dengernya dari jauh, ada yang sholat di Masjidil Haram, lihat rekamannya di televisi, ikut sholat. Padahal waktu di sana sholat subuh, di kita jam, katakanlah sholat subuhnya jam 4, di kita jam 8 pagi. Masa sholat subuh jadi jam 8 kan gitu. Itu jadi hal yang tidak dibenarkan itu. Ikut suara masjid, ikut
rekaman, ikut televisi misalnya, itu tidak. Nah, di sini dikatakan berdoalah kepada Allah biha bil asmail husna, maksudnya fad'uhu biha maksudnya adalah fad'ullaha bil asmail husna. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Karena fitrahnya manusia itu pengen nyebut itu yang banyak nama itu. Ya kayak orang-orang musyrikin di Mekah dulu itu nyebutnya ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Itu nyebutnya begitu. Makanya Allah kasih namanya itu yang banyak supaya kita sebutnya namanya yang itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Barru, ya Karim, ya Razak, dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya penyebutan nama-nama ini lebih kepada kita ini bisa menggunakan penyebutan nama-nama Allah itu semuanya dalam doa. Ya, misalnya kita mau minta kepada Allah kasih sayangnya, kita baca ya Rahman, ya Rahman narju rahmataka. Wahai Allah yang Maha Rahman, kami mengharap rahmatmu. Ya Rahim irhamna. Wahai Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami, kasihanilah kami. Ya Malik a'tina min mulkika. Wahai Allah sang penguasa, raja di raja, berikan kami kedudukan yang terhormat, kekuasaan dalam kehidupan ini. Ya Kudus qaddis fitratana. Wahai Allah yang Maha bersih, yang Maha suci, sucikanlah ya diri kami, fitrah kami. Jadi betul-betul fitrah yang kembali kepada Islam yang benar. Ya Salam salimna min fitnatid dunya wa adabil akhirah. Wahai Allah yang Maha Salam, yang Maha damai, yang Maha sumber keselamatan, selamatkan kami dari fitnah dunia dan azab akhirat misalnya. Ya Mukmin aminna wa amin ahlana wa biladana. Wahai Allah yang Maha mengamankan, amankan diri kami, keluarga kami, negeri kami. Jadi menggunakan Asmaul Husna itu untuk berdoa yang sesuai, supaya kita ingat, cari rezeki datangi yang punya rezeki, cari kasih sayang datangi yang punya sumber kasih sayang, cari pertolongan datangi yang Maha menolong, cari apalagi kedudukan terhormat datangi yang Maha terhormat, yang Maha tinggi, Dia Allah. Itu tujuannya itu. Jadi pengertian man ahsaha, siapa yang menguasai Asmaul Husna, itu adalah dari mulai maknanya, ya bukan sekedar arti, maknanya dia paham. Misalnya Allah Maha Rahman, dia tahu Rahman itu apa. Kemudian setelah dia tahu maknanya, kalau itu adalah amalan satu sifat yang bisa dia contoh sifat itu. Allah pengasih, dan dibenarkan dalam hal ini bersifat pengasih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita disuruh kasihanilah, sayangilah orang-orang yang ada di dunia, niscaya makhluk Allah yang ada di langit akan sayang dengan kita, yaitu para malaikat semuanya. Nah, itu begitu. Nah, itu kita bersifat sebagaimana sifat Allah yang kita mampu. Tapi kalau sifat Allah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, kita nggak mampu, jangan dicontoh dan nggak akan bisa mencontoh. Al-Mutakabbir itu yang maha tinggi, ya terjemahannya boleh juga diartikan sombong, tapi karena sombong konotasinya negatif, maka sebetulnya bukan diartikan sombong, tapi yang maha gagah perkasa, yang maha tinggi. Jabbar, ya asalnya itu Jabbar itu yang memaksa. Ya, maksudnya adalah Allah yang bisa berkehendak apa saja, memahaminya, ya, jadi tahu maknanya dan berusaha mensifati sifat yang dibenarkan kita mensifati dari nama-nama itu, dan kita punya kemampuan mensifati itu. Yang ketiga, menghayati nama-nama itu sehingga kita terasa Allah itu dekat dengan kita karena kita faham betul ciri-cirinya yang banyak. Ya.
Jadi seperti itu tadi kurang lebih contohnya, ya Aziz azizna bil ilmi wal karamah. Ini doa ini yang susun ulama ini. Ya Aziz, wahai Allah yang maha gagah, maha perkasa, azizna bil ilmi wal karamah. Muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. Ya Jabbar, hablana min jabarutik. Ya. Wahai Allah yang maha perkasa, berikanlah kami keperkasaanmu. Engkau kuat, kami juga kuat. Ya. Engkau punya kekuasaan, kami pun punya otoritas dalam kehidupan yang membuat kami bisa menegakkan syariatmu. Itu yang dimaksud. Ya Khaliq, ya. Hassin khalqana wa hassin khalqatana. Ya. Hassin khuluqana wa hassin khalqana. Ya, jadi Khaliq, wahai Allah yang maha mencipta, ya, baguskanlah khalqana, kejadian kami, fisik kami, dan baguskan akhlak kami. Jadi khalqana dan khuluqana itu kayak kita ngaca, itu bercermin, itu kan doanya adalah Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan fisikku, ciptaanmu terhadapku ini, maka baguskanlah pula akhlakku. Jadi para jemaah sekalian, Asmaul Husna itu sekali lagi adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99 menurut keterangan hadis tadi, ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, dan diterangkan man ahsaha, siapa yang menghafalnya. Nah, diartikan menghafal di sini bukan sekedar menghafal, tapi mengetahui maknanya. Dia bisa mensifati dirinya dengan sifat-sifat Allah yang manusia diberikan kemampuan untuk bersifat itu, ya. Yang tidak mampu, kita tidak melakukan itu. Dan yang ketiga, menghayati, ya, sifat-sifat Allah itu untuk ditanamkan dalam jiwa kita ini. Allah itu adalah zat yang punya kemampuan semacam itu semua, sehingga kita akan merasakan bahwa Allah itu bukan sekedar yang mau memberi rezeki, bukan sekedar yang maha mencipta, ya, tapi dia juga maha mengatur, maha mengontrol, maha menguasai, maha mengetahui semua yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akhirnya akan merasakan diri kita itu semakin dekat kepada dia. Itu tujuannya. Jadi kalau ini yang dimaksud, barangkali kita bisa mengatakan benar hadis Nabi yang mengatakan itu, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang betul-betul menguasai Asmaul Husna, ya. Jadi ahsa itu menguasai, mencermati, ya, dari mulai tadi maknanya, mensifatinya dan menghayatinya, sehingga betul-betul Asmaul Husna ada dalam jiwa orang mukmin itu, maka itulah orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi bukan sekedar menghafal. Kalau menghafal, anak kecil juga disuruh menghafal bisa, ya, ya Rahman ya Rahim dan seterusnya. Yang kalau di dalam tafsir itu dikatakan, ya, sebutannya dari Imam Tirmizi, ya, kitab Jami' beliau, dari Al-Juz Jani, dari Safwan bin Saleh, dari Walid bin Muslim, dari Syuaib, bahwa ia menyebutkan hal yang semisal berikut, ya, sanadnya. Tapi di dalam riwayat itu ada kalimat Allahu Ahad, Allah yang esa. Nah, di situ dimulai Asmaul Husna, Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhab ar-razzaq al-fattah dan seterusnya. Itu kalau ditarik jumlahnya sampai 99. Nah, yang jumlahnya diterangkan dalam hadis itulah yang kita perlu ketahui itu dulu. Ya, jadi nggak perlu yang lain lagi. Walaupun nama-nama Allah itu lebih dari 99. Jadi kita harus justru tidak boleh membatasi. Kalau kita batasi Allah cuma punya 99 nama, itu berarti membatasi sifat Allah yang maha sempurna. Dia lebih dari apapun yang kita kira. Nah, hanya saja kalaupun ada juga yang menghitung di Al-Quran ada 129,
ya, itu dalam keterangan kitab Ibnu Katsir ini, itu tidak berarti juga jumlahnya 129. Nah, itu yang mungkin kita baru bisa hitung sekian. Juga lebih lagi itu. Bahkan ada namanya yang mungkin kita tidak diberitahu. Jadi sebetulnya Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang Allah beritahu kita. Itu begitu. Baik melalui Al-Qur'an maupun dari dalam hadis. Jadi itulah penggunaan Asmaul Husna, ya. Jadi disuruh di sini fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Ini supaya lebih diijabah, ya. Penyebutan ya Rahman ya Rahim, bahkan sebagian ulama itu menyebutkan kalau dalam doa sebisa mungkin tidak menggunakan harful munada, memanggil ya Rahman ya Rahim. Untuk zikir boleh kita pakai, tapi untuk berdoa memohon sebisa mungkin jangan menggunakan harful munada, karena menunjukkan seolah-olah Allah itu jauh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kata-kata ya itu dalam bahasa Arab ismul munada namanya. Itu adalah seperti panggilan yang bukan panggilan jauh, tapi ya panggilan jauh lain lagi. Hey, ya, kita kan mungkin bahasa gitu, hey, bukan ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya itu adalah panggilan. Pengertiannya dia di situ, kita panggil ya. Nah, itu makanya sebagian ulama mengatakan, ya di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan sebisa mungkin berdoa jangan menggunakan kalimat ya, karena menunjukkan Allah itu jauh. Tapi cukup Rahmanad dunya irhamna, ya, Rahimal akhirah rahimal khalq irhamna misalnya, ya. Itu enggak menggunakan kalimat ya. Cuma dalam bahasa Indonesia gantinya itu susah. Ya Allah ya Rahman sudah, enggak mungkin kita baca Allah Rahman, kita manggil, tetap menggunakan ya. Tapi jangan berpretensi ya itu artinya adalah panggilan jauh, itu aja. Kan dalam bahasa Arab itu sebetulnya adalah panggilan jauh. Jadi kita tidak menganggap Allah itu jauh. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku ini sangat dekat. Yang jawab Allah sendiri lagi, fa inni qarib, bukan faqul inni qarib. Jawablah wahai Muhammad, aku dekat, bukan itu. Langsung yang menjawab Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat ini nanti populer di bulan Ramadan ini. Ya. Karena itu ayat di antara ayat-ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi yang jawab Allah langsung. Padahal di situ kalimatnya apabila hamba-hamba Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya seperti di ayat-ayat yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul inna fihima. Nabi menjawab, disuruh, jawablah wahai Muhammad. Itu begitu. Qul, ada kata-kata qul. Tapi dalam konteks dekatnya Allah dengan kita, enggak ada jawaban itu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya, atau wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka aku adalah sosok yang sangat dekat. Al asmaul husna 99, makanya ada yang mengatakan orang berdoa angkat tangan itu secara enggak langsung, ini tangan kita ini Pak, ini kalau tangannya pas itu ruasnya itu ruas 99, ruas ini angkanya. Yang kiri perhatikan itu angka 81 bahasa Arab, yang kanan 18 bahasa Arab. Coba aja lihat tangannya, ya Pak. 81 dengan 18, kecuali tangannya udah pernah kecelakaan, belok-belok dia. Ini Pak, ini 81, ini kan begini, yang ini 18, ya enggak? Berapa jumlahnya? 99. Ini Asmaul Husna dipakai. Jadi Asmaul Husna itu dipakai untuk berdoa, bukan untuk dihafal. Untuk kita angkat tangan memohon kepadanya, memohon nama-namanya yang 99 itu, ya. Ya meskipun suka ada yang belok-belok dikit itu, ada. Ya ini yang normalnya begini. 99, ya.
Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan Asmaul Husna ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti doa Asmaul Husna yang saya dapati ini bisa saya bagikan barangkali supaya ini jadi contoh ya. Baca ini, minta rezeki bacanya ini, Allah ini, kita mintanya ini. Insyaallah demikian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabb. Lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Ya Barru ya Karim ya Rahmanu ya Rahim ya Quddus ya Salam. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin walhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal fas'il akbari aminin wa adkhilna bi rahmatika wa karamika fi jannatin na'im wa najina bi afwika wa hilmika minal adabil alim. Ya Rahman ya Rahim ya Barru ya Karim, hidupkanlah kami sebagai mukmin yang taat kepada Engkau ya Allah yang dahsyat. Jadikan kami termasuk di antara hamba-hambamu yang menerima kitabnya dari sebelah kanan mereka. Ya Allah Rabb Tuhan kami, masukkanlah kami dengan rahmat dan ridha-Mu ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan keabadian. Selamatkanlah kami, hindarkanlah kami ya Allah dengan maaf dan ampunan-Mu daripada siksa api neraka yang penuh dengan kepedihan yang tak berkesudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.